Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani dari kelas C5NR. Adapun materi yang saya bawakan pada pagi hari ini yaitu pengembangan obat. Rancangan obat rasional, impian ahli medisinal adalah dapat membuat obat yang aktif secara farmakologis dan bekerja sangat selektif melalui rancangan rasional yang benar. Sampai sekarang, penemuan obat baru melalui rancangan obat secara rasional relatif masih sedikit, tetapi prospek pengembangannya cukup besar. Suatu rancangan untuk menemukan obat baru secara logis dan dapat dijabarkan secara teoritis. Dengan perkembangannya teknologi komputer, maka hal ini semakin berkembang. Rancangan obat secara rasional berhubungan dengan pengetahuan tentang mekanisme kerja dan kerja obat pada tingkat molekul dan tingkat elektronik, hubungan kualitatif dan kuantitatif, struktur kimia dan aktivitas, reseptor obat dan topografi 3 dimensi, model interaksi obat reseptor, efek farmakologi dari gugus yang spesifik, hubungan parameter sifat kimia, fisika, hidrofob, elektronik, dan sterik dengan aktivitas biologis, mekanisme reaksi kimia dan biokimia, biosintesis, metabolit, dan konstituen lain dalam organisme hidup, perbedaan sitologis dan biokimia antara manusia dan parasit. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam rancangan obat rasional antara lain rancangan obat dengan bantuan komputer assisted drug design, terutama berhubungan dengan parameter kimia, fisika yang terlibat dalam aktivitas obat, hubungan kuantitatif, struktur dan molekul kimia, kuantum atau perhitungan orbital molekul, grafik molekul, terutama untuk mengetahui bentuk, konformasi, dan model molekul senyawa sebagai petunjuk dalam rancangan analog. Selanjutnya, pengenalan pola pattern recognition untuk seleksi senyawa-senyawa yang diinginkan, kesesuaian reseptor untuk karakterisasi reseptor farmakologis dan melihat model interaksi obat, reseptor atau substrat, enzim, serta ikatan-ikatan kimia yang terlihat dalam interaksi obat reseptor. Selanjutnya, pengembangan obat senyawa penuntun. Pertama, pengembangan substitusi untuk mendapatkan senyawa yang lebih paten, spesifik, aman, dan efek samping minimal. Contoh, pengembangan amfetamin menjadi metamfetamin. 2. Mengubah spektrum aktivitas terbagi lagi, yaitu mengubah senyawa agonis menjadi antagonis spesifik. B. Memisahkan komponen utama dari spektrum aktivitas ke dalam molekul yang berbeda sehingga di dalam senyawa dengan spektrum baru. Kombinasi aktivitas dari obat yang berbeda, memperkecil efek samping obat, selektif terhadap spesies atau organ tertentu. 3. Tujuan suatu modulasi farmakokinetik yaitu mengatur ketersediaan biologis dan fisiologis senyawa bioaktif dengan melakukan modifikasi molekul. Modulasi atau mengatur hubungan dosis efek yaitu mengatur hubungan antara dosis obat dengan kadar dalam jaringan target sehingga terjadi perubahan potensi obat. Modulasi hubungan waktu kadar yaitu dengan membuat sediaan depo lepas lambat bila diinginkan efek obat yang lebih lama, atau dibuat sediaan intravena bila diinginkan efek obat yang lebih cepat. Selanjutnya, modulasi distribusi obat pada berbagai kompartemen. Proses pengembangan obat secara konvensional dibagi menjadi beberapa, yaitu pertama, pembuatan seri homolog. 2. Mengubah jenis atau kedudukan substituen pada rantai samping. 3. Mengganti bagian yang kurang penting dan mempertahankan gugus fungsi yang ada. 4. Melakukan
penyederhanaan struktur. 5. Konversi produk alami. 6. Modifikasi dengan petunjuk tetapan kimia fisika dari substituen. 7. Penggunaan prinsip isosterik. 8. Memisahkan campuran isomer untuk mendapatkan senyawa yang aktivitas yang lebih tinggi atau selektif. 9. Pembentukan senyawa kembar 2 molekul atau digabung menjadi satu molekul ikatan kovalen. 10. Modifikasi molekul secara alami. Analisis senyawa biologis aktif produk alam menunjukkan bahwa beberapa di antaranya mengalami modifikasi molekul secara alami. 11. Transformasi mikroba. Biosintesis antibiotika oleh mikroba dipengaruhi oleh zat-zat yang ditambahkan dalam peragain. Itulah tadi presentasi yang saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.